Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya mengandung pengertian yang sangat luas, bisa ditinjau dari sudut etimologi. Definisi yang pernah diberikan oleh C. Glubson, lebih dari 160 definisi tentang kebudayaan. Dari banyaknya definisi tersebut, jelas bahwa betapa luasnya pengertian tentang kebudayaan. Hal ini juga dapat disebabkan karena ada sudut peninjauan yang berbeda jika kita meninjau kebudayaan itu dari segi lain, yaitu misalnya dari segi wujudnya. Maka pada hakikatnya kebudayaan itu dapat dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama, bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks yang ide pemikiran, nilai-nilai, norma-norma. Yang kedua, bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, bentuk kultur budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Hukum adat ini merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia, adalah perwujudan dari suatu kebutuhan individu yang nyata serta merupakan cara dan pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan sebuah kultur budaya masyarakat. Tempat hukum adat tadi berlaku dengan demikian pula. Hukum adat yang bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya, hukum adat sebagai aspek kebudayaan dapat kita perhatikan kebudayaan dari bahwa hukum adat adalah termasuk dalam kebudayaan wujud ide. Selanjutnya, kebudayaan dalam wujud ide ini mempunyai fungsi sebagai mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat demikian, maka hukum adat adalah merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat yang bersumber dari kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara merugikan masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjut penjelasan dari teman saya Hayatun Nufus, yaitu mengenai sistem hukum adat. Yaitu sistem hukum adat dan dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat pada sistem bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem hukum adat tidak tertulis dan dibentuk sebuah kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Terus hukum adat itu diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dan kehidupan masyarakat, untuk memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dan kehidupan bermasyarakat. Dan juga hukum adat itu memiliki sumber-sumber hukum seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di daerahnya. Di Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Terus yang terakhir itu kekuatan materi hukum adat yang ada di dalam masyarakat. Itu menurut Supomo, itu kekuatan materinya hukum adat itu bergantung beberapa faktor. Yang disebut di atas itu ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor lebih atau kurangnya banyak pada penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan itu. Terus yang kedua itu kekuatan material berlakunya hukum adat itu. Yang kedua itu seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Terus yang ketiga itu
seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukumnya atau sistem hukum adat yang berlaku di daerahnya. Terus yang terakhir itu yang keempat, faktor kekuatan materi berlakunya hukum adat itu seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan dan rasa keadilannya. Jadi mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hukum adat di kelompok 4 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.